Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'al Allahumma la ilma lana illa 'allamtana innaka antal Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na amalan ya rabbal alamin. Pertama, tentu kita di tengah nikmat Allah yang kita hidup, mudah-mudahan syukur kita yang sedikit jaga nikmat yang sudah Allah berikan dan menikmati yang Allah berikan. Semoga selalu ada tambahan. Semoga melimpahkan barokah dalam nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Dan kalau bertambah nikmat, bertambah taat, bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah zakat, infak dan semuanya, bertambah ilmu, bertambah juga akhlak dan tauhidnya, bertambah nikmat, bertambah taat, maka saat kita makan Allah mengajarkan nikahan. Allahumma barik lana fima Allah berkahi rezeki yang berikan kepada kami dan jauh ke neraka. Artinya rezeki yang berkah di neraka ilmu kita. Kalau ilmu ini menjauhkan kita dari api neraka, karena yang dibuka, yang dilihat, yang ditonton, yang baik-baik, yang mendekatkan kita ke silaturahim, ke kerabat, ke keluarga, ke sanak saudara. Barokah seluruh nikmat kita saat nikmat itu menjauhkan kita dari api neraka. Mudah-mudahan dengan selalu mensyukuri nikmat Allah yang berlimpah, Allah turunkan juga barokahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap pertemuan, kajian demi kajian, khususnya kajian kita Sirah Nabawiyah ini sedikit banyak menambah kecintaan kita kepada beliau, menumbuhkan kerinduan kita bertemu dengan beliau, sehingga bisa membalas cinta beliau kepada kita insyaallah. Karena beliau yang lebih dulu mencintai umatnya sebelum umatnya mengenal beliau. Layaknya orang tua yang lebih dulu mencintai anak jauh sebelum anaknya mencintai orang tua, jauh sebelum anaknya bahkan mengenal orang tua. Karena cinta itulah yang akan menjembatani kesenjangan amal kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'aman ahbabta, kata Nabi, kalian akan bersama di akhirat dengan orang-orang yang kalian cintai. Maka meskipun amalnya sedikit, banyak cacatnya, sedikit ikhlasnya, banyak salahnya, tapi kalau cintanya kepada ahli surga, kepada orang soleh, kepada para syuhada,
kepada para nabiyyin, mudah-mudahan cinta kepada ahli syurga membuat kita disatukan oleh Allah bersama dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan terakhir, kalau saya tidak salah, kita mengkaji tentang keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah tangga beliau dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Betul ya? Sambil saya melihat reaksi di wajahnya, apakah masih tersisa jejak-jejak pertemuan kita sebelumnya? Mana tehnya? Sudahlah. Kalau saya tidak salah, pertemuan terakhir tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kita sampaikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan bagi saya dan bagi kita semua dalam membina rumah tangga, membangun rumah tangga. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan keluarganya, dan kita cerita tentang perlakuan beliau kepada Zaid bin Harithah. Betul ya? Zaid bin Harithah kalau di leveling statusnya itu, status sosialnya paling bawah, karena beliau budak. Ada anak kandung, ada anak tiri, ada anak asuh, sepupu Rasulullah yang diasuh di rumah Nabi, dan ada budak. Rasulullah punya budak laki-laki namanya Zaid bin Harithah. Betul, kita pernah cerita tentang Zaid? Nah, alhamdulillah ada ibu-ibu yang mengangguk. Kita sampaikan bagaimana Zaid bin Harithah saat beliau dimerdekakan oleh bapaknya. Bapaknya datang membawa harta, membawa uang, menebus kemerdekaan anaknya, menawarkan kemerdekaan anaknya, menawarkan uang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban beliau, jawaban Rasul saat itu belum jadi Rasul. Jawaban beliau, bukankah pilihan yang terbaik itu kita serahkan kepada Zaid? Biar Zaid yang memilih. Kalau Zaid memilih pulang bersama Anda, maka saya akan merdekakan dan Anda tidak perlu membayar uang tebusan. Tapi kalau Zaid memilih tetap tinggal di rumah saya akan tetap terbuka, mempersilahkan Zaid tinggal di rumah. Kata ayahnya, kata Harithah, ansafta ya Muhammad, sungguh engkau sudah memberikan pilihan yang terbaik. Dipanggillah Zaid bin Harithah, kemudian diberikan pilihan, mau pulang maka dimerdekakan oleh Nabi, atau mau tinggal di rumah juga dipersilahkan oleh Nabi. Tidak dipaksa harus tetap di rumah, dan tidak diusir untuk pergi kembali ke orang tuanya. Zaid datang, kemudian melihat ayahnya, melihat majikannya, melihat Harithah, melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata pilihan Zaid jatuh untuk tetap menjadi budak di rumah majikannya. Sampai bapaknya kaget. Atakhtarul ubudiyah waihak ya Zaid, celaka engkau wahai Zaid, engkau lebih memilih jadi budak daripada jadi anak. Engkau lebih memilih bersama majikan daripada bersama orang tua. Kata Zaid, saya demi Allah tidak pernah menemukan orang yang perlakuannya lebih baik daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ayahnya sedih. Tapi dari sini kita bisa belajar bagaimana ada orang yang tidak merdeka, tidak mau merdeka karena sangat nyaman dengan akhlak majikannya. Kalaulah kemerdekaan itu dialah hak segala bangsa, maka Zaid bin Harithah memilih tidak ingin merdeka. Kalau merdeka akan jadi anaknya Harithah. Kalau jadi budak, dia akan tetap menjadi budaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih nyaman
lebih nikmat perlakuan majikan kepada budaknya daripada perlakuan ayah kepada anaknya. Padahal kita tahu kasih sayang orang tua ke anak itu luar biasa, tapi ternyata kasih sayang Nabi kepada umatnya jauh lebih luar biasa. Kesedihan ayahnya Zaid ini diobati oleh Nabi, dan Nabi bisa meraba perasaan orang lain, punya kecerdasan emosional yang tinggi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Zaid dan ayahnya diajak untuk ke luar rumah, ke Ka'bah, kemudian dipegang tangan Zaid dan diumumkan di depan Ka'bah. Mulai hari ini Zaid merdeka. Mulai hari ini Zaid bukan menjadi budak. Mulai hari ini Zaid bebas. Tentu ini membahagiakan ayahnya Zaid, Harithah. Tenang karena sekarang anaknya bukan lagi jadi budak, seperti yang dimaksud oleh Harithah, datang mencari anaknya karena ingin memerdekakan anaknya. Satu. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mulai hari ini Zaidun ibni. Mulai hari ini Zaid menjadi anakku. Zaid diadopsi. Zaid namanya menjadi Zaid bin Muhammad, dan itu jadi kebanggaan untuk Zaid. Kenapa? Karena sekarang orang-orang akan memanggilnya Zaid, anaknya orang Quraisy, Zaid anaknya seorang bangsawan, Zaid anaknya Muhammad yang terkenal dengan akhlaknya Al-Amin. Bangga. Kalau anak bangga, anak bahagia, tentu orang tua juga jauh lebih bahagia. Ternyata tidak cukup dengan dua hal ini, ditambah yang ketiga oleh Nabi, arithuhu wa yarithuni. Zaid akan menjadi ahli warisku dan aku juga akan menjadi ahli warisnya. Dan itu semakin membahagiakan Zaid dan bapaknya. Artinya, kalau nanti suatu saat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka Zaid memiliki jaminan hidup karena mendapatkan warisan dari ayah angkat. Ini sebelum Allah menganulir hukum tentang anak angkat. Jamaah yang Allah muliakan, kalau seorang budak diperlakukan begitu istimewa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya kira tidak perlu cerita panjang lagi bagaimana perlakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak itu budak. Ini budaknya budak bahasa Indonesia, bukan budak bahasa Sunda. Ia budak abdi. Itu ke hamba sahaya, membuat nyaman tetap menjadi hamba sahaya daripada merdeka menjadi anak orang tuanya. Dan kalau kita rangkum perlakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, maka rangkumannya seperti yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, rahmah, perlakuan yang penuh dengan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang harus digarisbawahi. Rahmatnya Nabi kepada umatnya adalah titisan dari rahmatnya Allah yang maha luas. Jadi kalau ditanya, kalau misalnya ada yang bertanya, siapa yang punya rahmat lebih luas? Allah kepada hambanya atau hamba kepada hambanya? Allah kepada manusia atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia? Tentu kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berasal, sumbernya itu dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah begitu penyayang, jangan lupakan kalau Rasulullah
penyayangnya, karena Allah yang memberikan kasih sayangnya. Jadi mencintai manusia harus mengingatkan kita kepada yang menciptakan manusia. Mengingat sabarnya Rasulullah SAW harus mengingatkan kita tentang sabarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiknya manusia harus mengingatkan kita kepada baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gantengnya manusia harus mengingatkan kita kepada indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dermawannya seorang manusia harus mengingatkan kita kepada begitu pemurahnya Allah dalam membagikan rezeki kepada manusia. Allah adalah sumber dari segala kebaikan yang kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rangkuman pertemuan kita di bulan yang lalu tentang kebersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Hadirin jemaah yang Allah muliakan, hari ini kita akan berkisah melanjutkan peristiwa besar yang terjadi sebelum kenabian. Peristiwa besar ini menjadi sebab atau salah satu sebab terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pengakuan dari orang-orang Mekah sebagai seorang problem solver, orang yang bisa memberikan solusi permasalahan di masyarakat, permasalahan di tingkat elit, konflik di tataran elit bisa diselesaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah peristiwa ini, beliau selalu menjadi rujukan oleh kalangan elit Mekah dalam menuntaskan beragam persoalan. Peristiwa ini salah satu dari peristiwa yang menjadi persiapan sebelum beliau menerima wahyu. Karena seorang nabi bukan sekedar menyampaikan wahyu tugasnya, tapi juga harus memberikan solusi atas permasalahan di lingkungan sekitarnya. Nabi tugasnya bukan hanya sekedar ceramah seperti yang saya lakukan. Nabi tugasnya bukan hanya sekedar membacakan ayat Al-Quran yang sudah diturunkan, tapi Nabi tugasnya ada masalah, kemudian dimintai pendapat, beliau bisa ngasih solusi. Dan tugas Nabi yang terberat selain menyampaikan dengan amanah, selain memberikan solusi atas semua permasalahan yang ada, beliau juga harus menjadi orang pertama yang memberikan keteladanan dalam menyelesaikan permasalahan. Tidak sedikit orang kalau bicara teori, oh masalah begitu, solusinya begini. Tapi saat menghadapi masalah yang sama, dia kesulitan untuk mengamalkan, mempraktekkan solusi yang dia sampaikan sendiri. Jadi 3 tugas Nabi: penyampai wahyu dengan amanah, memberikan solusi di masyarakat dengan berbagai masalah, dan yang ketiga, beliau menjadi uswah, menjadi teladan dalam mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Peristiwa besar itu peristiwa renovasi Ka'bah. Peristiwa renovasi Ka'bah. Hadirin jemaah yang Allah muliakan, dari masa ke masa pembangunan Ka'bah ini mengalami banyak peristiwa penting. Yang pertama tentunya di masa Nabi Ibrahim alaihi salam, karena beliaulah Nabi Ibrahim yang mengangkat pondasi Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat qawa'ida, pondasi-pondasi. Qawa'id itu bentuk plural, bentuk jamak dari kata qa'idah. Qa'idah itu sudah menjadi bahasa Indonesia, diserap
kaidah. Kaidah aslinya dari qaidah. Qaidah, ya mungkin bagi orang barat mendengar qaidah agak sensitif. Kaidah, al-kaidah, al-kaidah, al-qaidah, pondasi. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat pondasi-pondasi Ka'bah. Wa Ismail, bersama dengan Ismail, dan setelah tuntas Ka'bah itu ditinggikan bangunannya, Ibrahim dan Ismail keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang dibangunnya Ka'bah, yang membangunnya Nabi, tapi setelah selesai dibangun masih tetap minta supaya amalnya diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna. Kalau yang membangunnya Nabi, tentu ikhlas Nabi. Kalau yang membangunnya Nabi, tentu benar dalam beramal. Karena dua syarat inilah syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mengerjakannya ikhlas karena Allah. Yang kedua, dikerjakannya benar. Sholat subuh kalau tidak ikhlas tidak diterima. Ikhlas tapi tidak benar sholat subuhnya. Sholatnya 3 rakaat, 10 rakaat. Kena naon Ustaz 10 rakaat ge, nu penting mah ikhlas. Sama, tidak jadi kebaikan dan tidak diterima. Nabi ikhlas dan benar, tapi walaupun sudah ikhlas dan benar, masih tetap minta supaya diterima. Rabbana taqabbal minna. Tentu kita yang bukan Nabi, yang seringkali niatnya banyak tercampur macam-macam, lebih wajib untuk berdoa supaya setiap amal kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, pembangunan Ka'bah itu bentuknya persegi panjang, Bapak Ibu, dan atapnya itu tidak ditutup. Persegi panjang, lebih rendah atapnya, dan atapnya terbuka seperti yang dilihat di sebelah kanan. Bina Ibrahim, Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim. Yang kedua, pintu Ka'bah itu sejajar dengan lantai. Pintunya sejajar dengan lantai, ya. Kemudian, nah inilah yang akan kita ceritakan hari ini. Kita akan berkisah dan mudah-mudahan ada hikmah yang bisa jadi ilmu bermanfaat. Bina'u Quraisy, pembangunan Ka'bah atau renovasi Ka'bah di zaman Quraisy. Kalau kita lihat antara Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim dengan Ka'bah di zaman Quraisy, pertama bentuknya jadi kotak, sementara Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim bentuknya persegi panjang. Kenapa bisa berubah? Ini yang akan kita ceritakan. Yang kedua, pintunya diangkat ke atas, tidak nempel ke tanah, tapi meninggi, ya, di atas. Kemudian ini kita akan cerita pada waktunya. Di zaman Abdullah bin Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair bin Awam ini cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abdullah itu ibunya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Zubair bin Awam ini ceritanya setelah Rasulullah wafat, setelah Abu Bakar wafat, setelah
Umar wafat, setelah Utsman wafat, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, di zaman saat Khulafaur Rasyidin itu sudah meninggal dunia semua. Abdullah bin Zubair, beliau berijtihad untuk mengembalikan Ka'bah seperti zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka kita lihat Ka'bah di zaman Abdullah bin Zubair bin Awam juga pernah mengalami renovasi. Kembali bentuknya persegi panjang, tapi lebih tinggi dan atapnya ditutup. Terakhir di zaman Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, masih sezaman dengan Abdullah bin Zubair bin Awwam. Hajjaj ini yang ya nanti kita ceritalah bagaimana ada masa dalam sejarah umat Islam ada perselisihan di antara umat Islam, khususnya setelah zaman Ali bin Abi Thalib, atau masih di zaman Ali bin Abi Thalib ada masa-masa di mana umat Islam itu pernah berselisih. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini kemudian berperang, banyak menumpahkan darah umat Islam. Salah satunya Abdullah bin Zubair bin Awwam. Dan setelah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi menguasai Makkah, Ka'bahnya kembali direnovasi, kemudian dikembalikan ke masa saat orang-orang Quraisy merenovasi. Nah, setelah masa Hajjaj, para ulama kemudian memberikan petisi, masukan kepada khulafa, kepada para khalifah saat itu, meminta agar biarkan Ka'bah jangan banyak direnovasi, jangan menghilangkan wibawa, haibah dan keagungan Ka'bah. Karena kalau setiap khalifah, setiap masa renovasi, nilai keagungan rumah Allahnya akan hilang. Begitu kekhawatiran para ulama. Silahkan kalau Masjidil Haramnya mau direnovasi, mau diluaskan, mau ditambah, mau dibeginikan, begitukan. Tapi untuk Ka'bah para ulama minta sudah, biarkan Ka'bah seperti ini, meskipun tidak seperti Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadirin jemaah yang Allah muliakan. Nah, kita akan cerita di sini saja. Karena kalau ini nanti di zaman setelah Ali bin Abi Thalib wafat, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz, cerita kita masih panjang begitu ya. Ini wahyu pertama juga belum turun, belum jadi rasul, belum jadi nabi, masih masa-masa persiapan sebelum menerima wahyu, persiapan sebelum menjadi seorang rasul. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, saat itu usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 35 tahun. Ini 5 tahun menjelang kenabian. Dan saat itu putri Rasulullah Fatimah lahir. Jadi usia Fatimah di bawah Nabi 35 tahun, anak terakhir. Saat itu musim hujan, turun hujan besar di kota Mekah. Dan karena Mekah curah hujannya sangat sedikit, tidak seperti di kita, sehingga infrastrukturnya pun tidak disiapkan untuk hujan. Kalau di kita karena banyak hujannya, sehingga ada gorong-gorong, ada saluran air, disiapkan semuanya. Nah, walaupun sudah lama tidak turun hujan ya, kita berdoa mudah-mudahan di bulan berberan ini Allah turunkan hujan. September sudah lewat, sekarang sudah masuk Oktober. September, Oktober, November, Desember biasanya nunggu lebar sok hujan. Insya Allah mudah-mudahan.
turun hujan sangat lebat, dan Mekah saat itu digenang banjir, terendam banjir. Sampai sekarang juga masih sering terjadi banjir. Bahkan bukan hanya banjir di Mekah, banjir di kota Mekahnya, banjir di Jeddahnya. Yang semakin kesini hujan di Jazirah Arab itu semakin sering. Bahkan salju itu semakin lama semakin turun ke bawah. Biasanya salju hanya di negeri Syam, di Palestina, di Jordan. Sekarang sudah semakin turun ke selatan, makin turun. Tabuk itu sudah mulai turun salju, sudah mulai turun salju kalau sedang musim dingin. Dan ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau bersabda tentang sosok Imam Mahdi. Sosok Imam Mahdi ini hadis akhir zaman. Kata Nabi, kalau kalian mendengar ada Imam Mahdi sudah muncul, maka datangilah Imam Mahdi. Redaksi hadisnya begini: walau habwan ala thalji. Datangilah Imam Mahdi meskipun kalian harus merangkak di atas salju. Bapak Ibu bisa cari hadisnya, hadis Imam Mahdi merangkak di atas salju, walau habwan ala thalji. Dulu para ulama mensyarah, menjelaskan hadis ini, ungkapan Nabi saking besarnya anjuran untuk berkumpul di sekitar Imam Mahdi, walaupun dingin, walaupun harus merangkak, datangi. Tapi kesini-sini tafsirnya atau syarahnya beda. Kalau dulu itu maknanya makna konotatif, itu majas, itu metafora atau apalah begitu ya, makna kiasan. Tapi kesini-sini maknanya difahami itu makna denotatif, itu makna yang sesungguhnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian saat menjelaskan hadis tadi, kemunculan Imam Mahdi itu ketika Jazirah Arab sedang mengalami musim dingin yang dahsyat dan salju sudah mulai turun di mana-mana. Muncul Imam Mahdi, datangilah walau habwan ala thalji. Tidak lagi dimaknai makna kiasan, tapi makna sungguhan, begitu, makna sungguh. Nah, sampai mana tadi teh ya? Hujan turun, Mekah banjir, genangan air di mana-mana berhari-hari. Sampai akhirnya kondisi air yang menggenang kota Mekah membuat beberapa bagian dari Ka'bah itu rusak, kotor, rusak, kelopek dan seterusnya. Seiring dengan waktu, ya, Ka'bah kemudian banyak mengalami kerusakan. Singkat cerita, akhirnya para sesepuh Mekah, para pejabat, para pembesar Mekah, setelah banjir surut, mereka melihat kondisi Ka'bah tidak layak untuk dibiarkan begitu saja. Ka'bahnya rusak, ya layaknya kalau banjir, layaknya mungkin berbeda seperti bangunan saat ini. Bangunan saat ini mungkin dilapisi entahlah apa, dilapisi keramik, jadi kalau kena air mungkin tidak terlalu berdampak ya. Akhirnya para pembesar, para pejabat Quraisy mereka berkumpul, bermusyawarah sebagai pengurus masjid, sebagai pengurus Ka'bah. Jangan biarkan Ka'bah seperti ini. Apa kata dunia? Apa kata jamaah haji kalau mereka melihat Ka'bah? Ini orang Quraisy nggak becus yang ngurus Ka'bah. Kok Ka'bah dibiarkan rusak begini? Nama baik kita akan rusak di mata orang-orang Arab. Kita harus perbaiki, kita harus bersihkan, kita harus rapihkan lagi Ka'bah. Oh bagus. Tapi perbaikannya lebih baik menyeluruh.
tidak parsial, tidak sedikit-sedikit teplok sini teplok sana, nanti nggak enak dilihatnya. Terus bagaimana? Ya sudah, sekalian saja kita renovasi, kita take down, kita hancurkan semuanya, nanti kita bangun ulang. Wah, disitulah muncul kontroversi. Yang tidak setuju, mereka berontak. Hati-hati, jangan mengulangi kesalahan Abroha. Kenapa? Abroha itu dihancurkan karena Abroha mau meruntuhkan Ka'bah. Kalau kita meruntuhkan Ka'bah, nasib kita nanti akan seperti Abroha. Betul? Abroha begitu. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, yang tidak mau memakmurkan masjid sebenarnya sedang merusak masjid dengan cara yang tidak langsung. Bayangkan ya, kalau masjid kita ini, Masjid Al-Hidayah, tidak ada sholat 5 waktu, tidak ada pengajian, tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas, tidak ada yang ngurus, rusak mau? Rusak. Jadi merusak masjid, merusak rumah Allah, bukan hanya dengan merusak fisiknya, tidak memakmurkan masjid juga termasuk merusak rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan Abroha modern. Apa itu Abroha modern? Abroha modern itu yang tidak mau memakmurkan masjid, makmurkan rumah Allah, suburkan rumah Allah. Singkat cerita, debatnya sangat sengit antara yang ingin renovasi habis, di take down, dimulai dari awal, dengan yang jangan, tempel-tempel saja yang rusaknya. Singkat cerita, namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Kata Walid begini, sudah, begini saja, saya akan jadi orang pertama yang menghancurkan Ka'bah hari ini. Kalau besok saya masih hidup, maka kalian penduduk Mekah, para pembesar, para petinggi, kalian harus ikut bersama dengan saya men-take down Ka'bah, meruntuhkan Ka'bah. Tapi kalau ternyata setelah hari ini saya tidak hidup lagi, nasibnya seperti Abroha, maka jangan lakukan ide meruntuhkan Ka'bah, merenovasi dari bawah. Setuju? Setuju. Karena biasanya harus ada orang yang memulai duluan. Kalau ternyata, oh, dia aman, dia selamat, dia sukses, ayo kita ikuti. Kalau kepleset, sudahlah, jangan diikuti. Akhirnya semua orang mereka menghindar, menjauh, jaga diri sambil melihat langit, aman mual, aman mual. Walid bin Mughirah mengambil kampak, dia jadi orang pertama yang menghancurkan Ka'bah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum terlibat karena beliau belum beliau sibuk dengan dagang, beliau sibuk dengan niaga, beliau dengan keluarganya. Tapi belum masuk ke jajaran para pejabat, para petinggi, para pembesar penduduk Mekah, rakyat biasa, tapi bukan orang biasa-biasa. Singkat cerita, Walid kemudian menghancurkan Ka'bah, dan orang-orang sudah lihat aman mualnya, ayo burung ababil, dan seterusnya. Sampai akhirnya setelah hari itu selesai, besok pagi mereka melihat kondisi Walid bin Mughirah. Ternyata Walid masih hidup, Walidnya masih aman. Tidak ada cerita burung ababil lagi, sebagaimana Allah mengirim burung ababil untuk Abroha. Di sini jadi tanda tanya. Abroha belum menghancurkan Ka'bah, Walid sudah menghancurkan Ka'bah. Kenapa Abroha dihancurkan padahal baru mau?
sementara Walid bin Mughirah tidak dihancurkan padahal sudah. Mudah-mudahan bisa dimengerti pertanyaannya ya. Abrahah itu belum sempat menyentuh Ka'bah, baru sampai di daerah Mina di satu lokasi namanya Wadi Muhassir. Disitulah Allah menghancurkan pasukan gajah, pasukannya Abrahah. Mereka belum sempat men-take down Ka'bah, menyentuh saja belum. Sementara Walid bin Mughirah dengan kampaknya sudah menghancurkan Ka'bah, tapi tidak ada burung ababil. Kenapa tidak sama perlakuan Allah kepada dua orang ini? Kenapa tidak alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi Walid bin Mughirah? Kalau bi ashabil fil kita tahu kisahnya. Tapi kenapa ke Walid bin Mughirah tidak ada alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apa yang membuat perbedaan antara Abrahah dengan Walid bin Mughirah? Apa bedanya? Niatnya. Allah melihat niat, maka Allah pun membedakan balasannya. Betul? Itulah kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Walaupun secara zahir penampakannya itu sama, tapi saat niatnya berbeda, balasannya juga beda. Balasannya beda. Di jalan nemu uang, di misalnya ini eksperimen sosial, gitu. Disorot kamera tersembunyi, di jalan ada uang. Ada yang ngambil uang, masukkan ke saku. Yang lain ada yang ngambil uang, masukkan ke saku. Di layar TV dua-duanya sama-sama mengambil uang di jalan. Tapi di sisi Allah, Allah tahu orang pertama ngambil uang di jalan untuk beli seblak jurik, seblak naon deh itulah, seblak setan, seblak naon begitu ya. Tapi orang kedua mengambil uang dimasukkan ke saku, dia berniat mencari siapa pemiliknya, mau diumumkan dan seterusnya lah. Penampakannya sama, niatnya beda, balasannya pun berbeda. Ada dua orang masuk ke masjid, sama-sama sholat 2 rakaat. Kira-kira pahalanya sama atau beda? Hah? Tergantung niatnya. Tergantung niat. Kalau niatnya sama, pahalanya sama tidak? Belum tentu. Niatnya sama, tapi ternyata yang satu dia datang jauh, yang satu dia datang dekat. Ternyata walaupun aktivitasnya sama, pahalanya bisa beda karena kesulitan saat menjalankan ibadahnya berbeda. Al-ujrah ala qadril masyaqqah. Yang rumahnya ke rumah, yang masjid atau rumah dari masjidnya itu 1000 langkah, tentu beda pahalanya dengan yang dari rumah ke masjid 10 langkah. Bedanya karena lelahnya. Pahala tergantung dari kelelah. Dua orang sholat Allahu Akbar, di sebelahnya sholat Allahu Akbar, sama-sama 2 rakaat. Yang satu niatnya sholat duha, yang satu niatnya sholat tahiyatul masjid misalnya. Beda pahalanya, walaupun sama penampakannya, walaupun sama zahirnya. Nah, hikmah ini luar biasa. Padahal Walid bin Mughirah saat itu musyrik. Jadi Allah memberikan balasan sesuai dengan niatnya, meskipun niat itu dilakukan, perbuatan itu datangnya dari seorang musyrik. Allah mengapresiasi semua kebaikan. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, orang kafir kalau berbuat baik dapat balasannya tidak? Dapat. Tapi balasannya hanya di dunia.
Allah Maha Adil, tidak ada kebaikan yang tidak dibalas. Allah Maha bersyukur, asy-syakur, Allah mengapresiasi semua kebaikan. Walaupun kebaikan itu dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi balasannya kalau dia tidak beriman dicukupkan di dunia, disempurnakan di dunia, dan tidak disisakan di akhirat sana. Kenapa? Karena dia tidak beriman ke akhirat. Oh, pantas kalau begitu Ustaz. Benar dong ya. Kenapa kadang orang beriman kalau dia berbuat baik kadang merasa kok lebih sempurna balasan orang kafir daripada balasan orang beriman? Karena orang beriman kalau beramal soleh, Allah siapkan balasannya pertama di akhirat, kemudian Allah berikan DP-nya di dunia. Jangan harapkan balasan sempurna semua di dunia kalau ingin disiapkan balasannya nanti di akhirat. Para sahabat itu paling khawatir kalau Allah memberikan balasan yang banyak di dunia. Kata para sahabat, ini ada ayat yang membuat para sahabat itu selalu merenungkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ahqaf ayat ke-20. Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Dan ingatlah ketika orang kafir dihadapkan ke neraka, kemudian dikatakan kepada mereka, kalian telah menghabiskan rizki yang baik dalam kehidupan duniawi saja. Kalian telah bersenang-senang di dalam dunia dengan dunia. Hari ini tidak ada kebaikan bagi kalian. Di saat para sahabat beramal, kemudian mereka menemukan balasannya, mereka selalu khawatir, ya Rabb, jangan habiskan balasanmu untuk duniaku dan tidak ada sisa di akhiratku. Kapan Allah menyempurnakan balasan bagi orang beriman? Di akhirat. Di akhirat. Jadi kalau misalnya ya Rabb, saya sudah infak, katanya orang berinfak 700 kali lipat. Nah, ya mah karek 2 kali lipat. Sisanya disempurnakan oleh Allah nanti di akhirat. Kalau mau disempurnakan di dunia, apa bedanya dengan orang kafir? Mereka berbuat baik, mereka disempurnakan balasannya di dunia, tapi mereka tidak disisakan balasannya di akhirat sana. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Kemudian di ayat berikutnya, dan Allah akan menyempurnakan balasannya setelah kalian meninggal dunia. Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nah, kita kembali ke sini. Niat. Ternyata walaupun musyrik, Allah memberi balasan sesuai dengan niatnya. Akhirnya para petinggi, para pembesar, para pejabat, mereka ikut merenovasi Ka'bah, meruntuhkan Ka'bah. Runtuhlah Ka'bah, rata Ka'bah. Saat mereka mau membangun, ini orang-orang musyrik ya, belum dapat wahyu. Kata mereka begini, yang akan kita bangun adalah rumah Allah, yang akan kita bangun adalah Ka'bah. Jangan sampai ada rizki yang tidak bagus, ada rizki yang buruk yang masuk dalam proses pembangunan Ka'bah. Kita membangun Ka'bah harus dari yang bagus-bagus rizkinya, harus dari yang halal-halal, harus dari yang baik-baik saja. Mereka sepakat masih mengagungkan rumah Allah. Singkat cerita,
Mereka bangun Ka'bahnya, ternyata uang halalnya tidak cukup untuk membangun Ka'bah seperti zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sinilah bentuk Ka'bah kemudian kotak, karena dananya dana yang halal ya. Karena kalau uang yang tidak halalnya mereka juga punya, uang dari judi online, uang dari perjudian, uang dari perzinahan, uang dari riba, menipu sana dan sini ada, mereka ada. Tapi untuk membangun Ka'bah mereka menahan diri. Akhirnya hanya bisa membentuk kotak, tidak bisa membentuk persegi panjang. Bagaimana sisanya? Ya sudahlah, sisanya diberi tanda setengah lingkaran itu bagian dari Ka'bah. Itu sebabnya kalau kita sedang tawaf, tawafnya harus mengitari bagian setengah lingkaran, tidak boleh itu kosong, orang motong memeh tere. Karena yang namanya tawaf mengelilingi Ka'bah. Salat di setengah lingkaran itu yang hari ini kita menyebutnya Hijr Ismail gitu ya. Sama dengan salat di dalam Ka'bah. Sama seperti sholat di dalam Ka'bah, karena ini bagian dari Ka'bah itu sendiri. Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada hikmah yang kedua yang ingin kita jadikan ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu punten, dari mana orang-orang Mekah mereka bisa memisahkan antara rizki yang halal dengan rizki yang tidak halal, rizki yang baik untuk membangun rumah Allah dengan rizki yang tidak baik, padahal wahyu belum turun, padahal Muhammad SAW belum jadi nabi. Tapi mereka punya kesadaran seperti tadi. Untuk masjid, untuk Ka'bah jangan pakai uang yang jelek, jangan pakai rizki yang tidak bagus, harus yang halal, harus yang bagus-bagus. Dari mana kesadaran itu muncul? Ternyata kalau kita lihat, jangankan manusia, kucing saja punya insting yang sama. Betul ya? Kucing kalau mau mencuri, dia itu mengendap-endap, kemudian ngambil ikan dari meja makan, langsung lari. Tapi kalau kucing dikasih makan, kita kasih, dia makan tenang, bahkan digebah teh, diusir begitu, dia nggak lari, tenang, paling melongkeun, cenah mere tapi ngusir kumaha, tapi tenang. Kalau mencuri, ngendap-ngendap kemudian lari, itu kucing. Ada ya sebutlah naluri begitu, insting. Di dalam diri manusia Allah menitipkan sesuatu yang jauh lebih istimewa, namanya fitrah. Fitrah ini tetap dimiliki oleh orang-orang yang meskipun tidak mengenal hidayah, tidak mengenal Islam. Karena setiap anak diberikan, dititipkan oleh Allah yang namanya fitrah. Alarm di dalam diri yang dia bisa tahu ini bagus, ini enggak bagus, ini benar, ini enggak benar. Magnetnya itu nempel dengan kebaikan. Kalau ada kebaikan, fitrah itu biasanya terbuka, dekat. Jadi walaupun masih musyrik, fitrah itu punya alarm, punya suara. Salah satu cara Allah memberikan hidayah, selain hidayah lewat Nabi, selain hidayah lewat Quran, selain hidayah lewat alam, hidayah fitrah, ada alarm. Gak nyaman, gelisah gitu kalau berbuat dosa. Jangan-jangan ini salah nih. Makanya Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa bedanya dosa dan pahala? Apa bedanya kalau saya sedang berbuat kebaikan dengan berbuat keburukan? Misal kita tidak ada internet, kita tidak ada komunikasi, kita tidak ada guru, kita nggak tahu ini hukumnya bagus atau tidak, halal atau tidak.
Allah memberi kita bekal namanya fitrah. Sehingga kata Nabi, istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Kemudian kata Nabi, al birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Dosa itu ma haka fi nafsika, yang membuat jiwamu gelisah dan engkau benci dilihat oleh manusia. Jadi Rasulullah memberikan definisi, guidance. Kalau kita tidak tahu ini dosa atau tidak, cek dua hal. Gelisah tidak mengerjakannya, malu tidak kalau dilihat oleh orang lain. Ada yang malu dilihat orang, tapi kalau dikerjakan kita nggak gelisah, bahkan bahagia. Contohnya apa? Malu dilihat orang, tapi kita malah bahagia. Misalnya suami dengan istri berhubungan, suami istri malu dilihat orang, tapi mengerjakannya tidak gelisah, tenang, bahkan Allah memberikan sakinah di sana. Gelisah dan malu dilihat orang. Misal, ini uang kalau saya terima, kalau orang tahu, kalau misalnya disorot oleh kamera, kalau misalnya orang-orang itu bertanya, saya malu nggak ya nerima uang ini atau ngasih uang ini? Kalau malu, nggak suka dilihat oleh orang, maka ada tanda. Pertama, cemas menerima uang tersebut. Yang kedua, malu dilihat oleh orang, itu tandanya dosa. Sederhana, meskipun kita nggak tahu dalilnya di Quran, dalilnya di hadis, ada petunjuk di dalam jiwa manusia namanya fitrah sebagai alarm ini dosa atau tidak. Mahaka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Ini pembicaraan dosa nggak ya? Kalau orang tahu pembicaraan ini, kalau misalnya diposting oleh orang lain pembicaraan ini, enggak lah. Malu dan bikin kita gelisah. Mungkin pembicaraan rahasia kita dengan istri kita, malu kalau di-share, dibaca orang, tapi kita nggak gelisah melakukannya, bahkan tenang, senang dan seterusnya. Ini hikmah kedua dari renovasi Ka'bah. Yang pertama apa tadi? Niat, ya. Allah memberikan balasan sesuai dengan niat. Yang kedua, fitrah. Fitrah itu jadi alarm kebaikan. Akhirnya mereka berhasil membangun Ka'bah dan mereka sepakat ini yang tidak bisa kita bangun, kita kasih tanda saja setengah lingkaran, tanda kalau ini termasuk bagian dari Ka'bah. Selesailah Ka'bah dibangun, muncul permasalahan terakhir. Permasalahan yang ini melibatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari tadi belum muncul nih Rasulullahnya, belum muncul nabinya. Ka'bahnya sudah selesai dibangun, pintunya kemudian diangkat ke atas supaya tidak mudah kena banjir, masuk ke dalam airnya, rusak dari dalam dan seterusnya, dan supaya orang juga tidak lalu lalang begitu keluar masuk, lebih terjaga dari banyak hal. Permasalahan terakhir, mengembalikan Hajar Aswad ke Ka'bah. Siapa yang berhak mengembalikan Hajar Aswad ke Ka'bah? Siapa yang berhak meletakkan batu terakhir ke Ka'bah? Karena ini satu penghormatan tersendiri, sebagaimana kalau membuat gedung, peletakan batu pertama dan gunting pita. Untuk orang-orang tertentu, peletakan batu pertama dan gunting pita. Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah? Oh, tentu kabilah kami, karena kabilah kami ini kabilah yang begini begitu. Kata orang lain, oh enggak, kabilah kami yang jauh lebih berhak. Oh enggak, kabilah kami. Mulai
Gesekan dimulai saat setiap orang merasa lebih berhak. Merasa lebih berhak, merasa lebih pantas. Harusnya saya, oh enggak, harusnya kami, harusnya saya. Disitulah mulai terjadi gesekan. Nah, hadirin jamaah yang Allah muliakan, hampir saja terjadi perang saudara di kota Mekah, karena masing-masing kabilah mereka sudah kepala sukunya, mereka sudah cap jempol darah. Kabilah kita yang paling berhak, bahkan kita siap mendapatkan kehormatan ini kalaupun harus menumpahkan darah. Sampai akhirnya Walid bin Mughirah, ini Walid bin Mughirah memang tokoh, influencer, berpengaruh. Kata Walid begini, sudah, ini solusi terakhir sebelum kita berperang. Saya usul, kalau besok pagi ada orang yang datang ke Ka'bah pertama kali selain kita, selain para pembesar, selain para pejabat Mekah, kita akan jadikan orang pertama tadi sebagai hakim, wasit di antara kita. Biar nanti dia yang menentukan siapa di antara kita yang paling berhak. Karena kalian orang-orang Mekah itu kan percaya dengan yang namanya qur'ah, undian begitu ya. Jadi tulis nama kabilah dikocrok, kemudian namanya yang keluar. Nah, itulah berarti yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Walid, kalian percaya dengan undian, maka besok kita akan pilih siapa hakim yang berhak untuk menentukan orang paling berhak mengembalikan Hajar Aswad ke Ka'bah. Orang pertama yang datang ke Ka'bah kita angkat jadi hakim, kita angkat jadi wasit. Setuju? Oh, oke lah, setuju. Daripada harus perang, sudah, kita ambil opsi ini. Besok pagi pemimpin kabilah mereka sudah berkumpul. Nah, Rasulullah SAW bukan termasuk pembesar saat itu, bukan termasuk pejabat, usianya masih 35, sementara Abu Sufyan usianya sudah di atas Nabi, Abu Jahal dan seterusnya termasuk pembesar. Rasulullah jadi orang pertama yang masuk ke Ka'bah, yang datang ke Ka'bah. Mereka melihat siapa yang datang? Muhammad, Al-Amin irtadainahu hakama, Al-Amin irtadainahu hakama. Muhammad orang yang bisa kita percaya, kita ridho kalau dia jadi wasit, kita ridho kalau dia jadi wasit. Didatangi, wahai Muhammad, kami mengangkat Anda sebagai wasit. Tunjuk di antara kami siapa yang paling berhak untuk menggunting pita renovasi Ka'bah ini, mengembalikan Hajar Aswad ke Ka'bah. Dari sini muncul kecerdasan Nabi dalam menyelesaikan permasalahan tanpa mengorbankan satu untuk meninggikan yang lain. Kata Nabi, tolong bawakan saya kain. Bawakan kain. Kata Nabi, tolong setiap kepala suku memegang kain di ujungnya. Semua kepala suku megang kain. Kata Nabi, tolong bawa kainnya jauh dari Ka'bah. Mereka semua bawa kain menjauh dari Ka'bah. Kata Nabi, tolong simpan Hajar Aswadnya di atas kain. Disimpan Hajar Aswadnya di atas kain. Kata Nabi, silahkan semua pemimpin kabilah sebagai representasi dari setiap kabilah, silahkan berjalan sekarang mendekat Ka'bah. Semua berjalan mendekat ke Ka'bah. Kata Nabi, kalian semua sudah punya jasa mengembalikan, mendekatkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Sekarang izinkan saya, Rasulullah SAW, karena kalian semua sudah punya jasa. Unik, sederhana, tapi kadang gengsi itu yang menyebabkan solusi jadi susah ditemukan. Gengsi, masing-masing karena gengsi. Ternyata Rasulullah dengan berpikir cepat, dengan bawa kain, semuanya ikut bergerak memegang kain, bergerak membawa Hajar Aswad ke depan Ka'bah. Setelah itu Rasulullah minta izin untuk mengembalikan Hajar Aswad ke Ka'bah. Permasalahan beres, perselisihan bisa dicegah, persatuan bisa dijaga setelah mereka bersatu satu suara untuk merenovasi Ka'bah. Kadang-kadang perselisihan itu munculnya belakangan. Ka'bah sudah dibangun, siapa nih yang berhak untuk peresmian? Berselisih di situ. Kadang saat membangun kompak, tapi saat di puncak ribut.
Dan Rasulullah bisa menuntaskan permasalahan tadi. Selesai Ka'bah dibangun, selesai Ka'bah direnovasi, selesai Hajar Aswad dikembalikan, saat itulah orang-orang Mekah mereka memberikan stempel problem solver kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini calon pemimpin masa depan Muhammad ini. Legitimasinya dapat, ya, pengakuannya dapat, dan yang mengakui kepemimpinan Nabi belum jadi Nabi, yang mengakui kepemimpinan Muhammad, kecerdasannya dalam menyelesaikan permasalahan adalah orang-orang elit. Bukan hanya bisa menuntaskan permasalahan grassroots, tapi permasalahan elit juga bisa dituntaskan. Bisa menyatukan. Ini menyatukannya bahasa Indonesia ya, bukan menyatukan bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda menyatukan itu memberi makan, menyatukan. Jadi menyatukan umat, memberi makan umat. Bisa menyatukan para elit, itulah sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa menyelesaikan perselisihan di kalangan elit, itulah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak saat itu pintu rumahnya Nabi selalu terbuka, sibuk dengan menyelesaikan permasalahan. Ada masalah, tuh datang ke rumahnya Muhammad. Ini bagaimana, tuh datang ke rumahnya Muhammad. Ini ada konflik, tuh datang ke rumahnya Muhammad. Ini di usia 35 menjelang usia 40 sebelum beliau menerima wahyu. Jadi beberapa hikmah dari renovasi Ka'bah. Yang pertama, segala balasan tergantung dari niat. Iman itu fitrah. Setiap manusia sudah diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisikan fitrah itu menjadi salah satu alarm mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kebijaksanaan Nabi dalam menyelesaikan permasalahan tanpa mengorbankan satu pihak untuk mengangkat pihak yang lain, menjaga persatuan, menjaga kebersamaan, dan menyelesaikan permasalahan. Yang terakhir, legitimasi, cap, sertifikat sebagai leader yang bisa menyelesaikan permasalahan. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin jemaah yang Allah muliakan, ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menambah kebaikan dan amal soleh kita. Insya Allah pertemuan berikutnya judulnya, temanya tentang detik-detik menjelang wahyu pertama, persiapan terakhir sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Semoga menjadi manfaat, semoga menjadi kebaikan. Saya kembalikan ke berubah moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair Ustaz atas materinya. Berhubung Ustaz Asep ada perlu, jadi MC-nya berubah. Untuk session berikutnya adalah barangkali ada tanya jawab, mungkin ada waktu 10 menit saja. Silakan. Jam 6.04. Tafadhol, mangga kalau ada yang Pak Haji Cecep, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Tat, yang saya mau tanyakan tentang Hajar Aswad. Sejak kapan Hajar Aswad itu ada dan datang dari mana batu Hajar Aswad itu? Apakah dari gunung? Apakah yang ada di situ? Nah, itu datangnya dari mana? Kemudian sejak kapan itu ada Hajar Aswad? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sejauh yang saya ketahui, riwayat tentang Hajar Aswad, Hajar artinya batu, Aswad haknya pakai hak kecil tapi ya, karena kalau pakai hak besar Hajar artinya beda lagi. Kalau pakai hak besar artinya mengisolasi, meninggalkan, hijrah. Pakai hak kecil, Hajar artinya batu, tapi batunya beda dengan sokher. Di Al-Quran ada batu sokher. Sokher itu batu besar.
wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Hajar itu batu kecil. Batu kecil. Jadi jangan bayangkan Hajar Aswad itu seperti batu kali gede. Hajar Aswad itu bukan yang hitam, itu bukan. Nanti silahkan di googling. Hajar Aswad itu batu-batu kecil yang nempel di batu hitam besar itu. Silahkan nanti di zoom gambar Hajar Aswad. Nah itu ada batu mirip seperti batu-batu kerikil, itulah Hajar Aswad. Jadi bukan batu yang besarnya ya. Karena hajar itu artinya batu kecil. Kalau sokhar itu artinya batu besar. Aswad artinya hitam. Kalau bentuknya muzakkar aswad, kalau bentuknya muannas sauda. Dan salah satu bentukan kata aswad dalam bahasa Arab Sudan. Sudan, hitam. Tapi hitam di dunia jauh lebih baik daripada hitam di akhirat. Hitam di dunia, cerah di akhirat, itu baik. Yang buruk, putih di dunia, hitam di akhirat. Karena di akhirat nanti fa'ammal ladzina biyaddat wujuhuhum wa ammal ladzina swaddat wujuhuhum. Ini secara makna. Hajar batu kecil, aswad artinya hitam. Sejak kapan Hajar Aswad itu dan dari mana? Hajar Aswad itu batu yang didatangkan oleh Allah dari surga langsung. Dari surga. Dulu warnanya putih. Bukan Hajar Aswad, dulu warnanya putih, Hajar Abyad. Putih. Kenapa berubah menjadi hitam? Hitamnya karena dosa-dosa manusia. Memang apa ya? Identik hitam itu dengan hal yang tidak positif. Tapi selama di dunia nggak masalah. Nanti di akhirat mudah-mudahan jadi putih. Bilal hitam, tapi hitamnya Bilal di dunia. Abu Lahab putih, tapi putihnya Abu Lahab di dunia saking putihnya kemerah-merahan pipinya itu. Tapi putihnya Abu Lahab di akhirat menjadi hitam, hitamnya Bilal di dunia akan menjadi putih di akhirat. Ini khawatir kalau mendengar hitam kemudian dikaitkan dengan hal yang negatif, khawatir ada tuduhan rasisme terhadap Islam dan seterusnya begitu ya. Sehingga saya ingin sampaikan ini dulu. Hajar Aswad itu dulunya putih kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Sejak kapan Hajar Aswad ini ada? Sejak Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Karena bahasa Al-Qur'annya yarfa' qawaid, meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah. Jadi sudah nempel sejak saat itu untuk untuk awal dari tawafnya seseorang di sekitar Ka'bah. Itu mungkin sejarah riwayat tentang Hajar Aswad. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Baik, kalau dibawanya dari surga, maka yang bisa membawa dari surga adalah malaikat Jibril. Sebagaimana saat Allah memerintahkan Nabi Ibrahim lewat mimpi menyembelih Ismail, kemudian malaikat membawa sembelihan dari surga. Wa fadainahu bizibhin azim. Jibril kemudian datang membawa sembelihan, mengganti sembelihan Ismail, mengganti Ismail sebagai sembelihan. Siapa yang membawanya? Yang membawanya langsung Jibril. Bagaimana membawanya? Itu urusan Allah. Kita kalau bicara bagaimana, sulit untuk dicerna oleh nalar manusia, sesuatu yang sifatnya gaib. Mirip seperti Nabi Ibrahim. Saat Nabi Ibrahim bertanya, "Ya Rabb, kaifa tuhyil mauta?" Bagaimana engkau bisa menghidupkan yang sudah mati? Pertanyaan ini diajukan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. How to kaifa tuhyil mauta?
Kata Allah, awalam tu'min Ibrahim, bukankah engkau sudah beriman? Bukankah engkau sudah percaya kalau aku bisa menghidupkan yang mati? Kata Nabi Ibrahim, bala. Iya, saya bertanya bukan karena tidak percaya ya Rabb. Terus kenapa bertanya? Kata Nabi Ibrahim, bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya bertanya untuk menitminankan hati saya, supaya hati lebih tumakninah dalam iman. Karena semakin tahu caranya, semakin tumakninah imannya. Bukan tidak percaya. Akhirnya kata Allah, fakhudh arba'atan minat tayr fasurhunna, ambil 4 burung, kemudian cincang, kemudian simpan masing-masing bagiannya. Setelah diaduk, dicampur, simpan bagiannya di gunung, 4 gunung, satu di sana, satu di sana, satu di sana, satu di sana. Thumma du'uhunna, kemudian setelah itu engkau panggil, gitu ya, itu kumahalah manggil burung, kiu kiu cukuruku, naon lah pokoknya, gitu. Panggil burung, thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya, maka burung itu akan datang kepadamu. Siga kumaha, nya pokoknya mah gitulah. Thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Jadi siapa yang membawa Hajar Aswad dari surga, tentunya yang punya akses ke surga dan ke dunia, yang punya akses ke langit dan ke bumi. Malaikat Jibril lah yang menjadi utusan, yang jadi perantara. Sebagaimana ini cerita sesuatu yang datang dari surga ke dunia, bukan cerita sekali dan selesai. Di zaman Nabi Isa juga pernah. Hawariyun, sahabat-sahabatnya Nabi Isa, mereka pernah minta ke Nabi Isa, anzil alaina ma'idatan minas sama, takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Wahai Isa, ini kami pengen buat perahu, tapi menunya pengen menu langit. Hidangannya pengen hidangan di surga. Mintalah sama Allah supaya sesekali kita ingin makanan surga, makanan dari langit. Kemudian Nabi Isa berdoa, anzil alaina ma'idatan minas sama, ya Allah turunkanlah hidangan dari langit. Ini ayatnya ada di surat Al-Maidah. Al-Maidah itu artinya hidangan. Kenapa disebut surat hidangan? Karena di dalam surat Al-Maidah ada doa Nabi Isa minta kepada Allah, turunkan hidangan dari langit. Pak Ustadz, kalau kita berdoa dengan doanya Nabi Isa, kumaha Pak Ustadz? Di akhir bulan, anzil alaina ma'idatan minas sama, di depan meja makan yang kosong, anzil alaina ma'idatan minas sama. Kata Allah begini, kami turunkan, tapi kalau tidak beriman setelah turunnya makanan dari langit, maka siksa Allah akan turun kepada umat manusia. Jadi kalau Allah sudah menurunkan sesuatu dari langit dan itu tidak membuat manusia beriman, siksanya lebih ngeri, azabnya lebih mengerikan. Turunlah makanan dari langit dibawa oleh malaikat Jibril, dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz yang telah bersamai kita semua sehingga pada detik ini jam 6:05 lebih. Alhamdulillah banyak hikmah yang kita peroleh dari kisah renovasi Ka'bah tadi. Semoga kita tetap merindukan pertemuan ini untuk terus mengikuti sirah nabawiyah ini yang insyaallah bulan depan disampaikan adalah bagaimana kisah-kisah yang akan beliau sampaikan, yaitu detik-detik apa sih? Detik-detik Kenabian. Rasulullah